tangan. Ya, dari Maluku, Bu Fatima. Siapa lagi? Ibu Aisyah. Bu Aisyah. Ya, Bu Aisyah. Siapa lagi, Kak? Ibu Aisyah Nasela. Kemudian siapa lagi dari Maluku? Ya, Pak. Ya, Pak. Wah, Ibu Asia Pelu mungkin ya, dari Maluku. Oke, saya bisa menduga walaupun saya tidak mendengar. Oke, yang lain Ibu siapa lagi di Maluku? Bu Rani Wen? Dari mana Bu Rani? Lagi buang air Ada Bu kecil, Pak. Waisara. Ya. Oke. Bu Waisara, dari mana Bu Waisara? Maluku. Oke, siapa lagi? Ibu Yuliana Yeni. Wah, belum muncul. Ibu Yanuar Ika. Dari mana Ibu Yanuar? Ada lagi Ibu Nurpani. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu Nur. Dari Maluku, kah? Iya, Pak. Oke. Ibu siapa lagi nih? Widya Stuti. Ibu Widya Stuti. Selamat pagi, Pak. Pagi. Nah, posisi di mana, Ibu? Saya dari SD Kembaran. Di? Saya di Bantul, Pak. Oh, tetangga dekat. Iya. Oke. Iya, selamat Ibu Widya Stuti. Selamat Jadi pagi, rupanya kelompok 7 ini campuran ya, tidak hanya dari Maluku, tapi ada yang dari Bantul, Kulon Progo, dan sebagainya. Tidak apa-apa, sama saja. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau mempersiapkan satu demi satu ya. Akan saya mulai dari Ibu Bapak yang sudah mengumpulkan rencana kegiatan, desain aktivitas. Nah, saya tawarkan, monggo Bapak siapa atau Ibu siapa mau share hasilnya, nanti kita lihat bersama-sama. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian. Siapa yang sudah mengupload ke ini situs kita? Up. Coba saya tengok. Ibu Aisyah Hatuala sudah ada. Siapa lagi ya yang ada di ruangan ini? Bapak Sutomo Sanger kah? Kayaknya ada tadi Bapak Sutomo ya.
Kemudian siapa lagi? Bapak Yunus Haryanto. Nah, ada toh? Ya, Pak. Oke, siapa memulai dulu? Bapak Justinus, monggo. Kalau berkenan, Oh, di-share-kan. Ya, Terima kasih, Pak Justinus. saya membantu. Dari mana, Pak Justinus? Kulon Progo kah? Iya, Pak. Wah, dekat saja. Ini saya di Jalan Wates ini sekarang. Di Samigaluh, Pak. Oh, Samigal. Oke, saya di Perapatan Sedayu ini. Oh, Saya iya. sekarang. Kantun. Saya lurus saja. Saya membaca saja, Pak. Membaca tidak bisa di-sharingkan, Mbak. Oh, maksudnya saya sharingkan. Oh, oke, baik. Nah, di layar ya. Ya. Desain aktivitas Siti untuk kelas 3, Pak. Lalu nama aktivitasnya membuat desain ruang kelas paling nyaman. Ya. Lalu kompetensinya, itu pertama mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berpikir kritis. Kedua, mengembangkan kemampuan memformulasi ide. Jadi mulai dari penemuan idenya, menyaring ide, memilih ide, dan mematangkan ide. Lalu yang ketiga, melakukan dekomposisi. 4, membuat abstraksi. 5, membuat algoritma. Lalu deskripsi singkat aktivitasnya. Dalam kegiatan ini siswa bekerja sama dalam tim beranggotakan 3-5 orang untuk membuat desain ruang kelas yang paling nyaman untuk belajar. Pada saat yang sama, siswa mengembangkan kompetensi inti mereka dalam komunikasi dan pemikiran kritis serta kompetensi mereka dalam formulasi ide. Dari menemukan ide yang potensial lalu menambahkan ide orang lain, menyaring ide berdasarkan kriteria atau batasan dan memilih ide untuk dimatangkan. Lalu melakukan dekomposisi dan membuat abstraksi dan membuat algoritma. Lalu moda pembelajarannya luring, tipe aktivitasnya unplugged, mata pelajaran terkait itu bahasa Indonesia, PPKN, kemudian matematika dan SBDP, seni budaya dan lalu waktu yang dibutuhkan 1 jam. Alat dan bahan itu ada kertas gambar, pensil, pewarna, lalu kertas catatan. Lalu persiapan, ini pengantar kegiatan, pembentukan kelompok, menyiapkan alat dan bahan. Lalu rincian aktivitasnya, itu ada pengantar, pemaparan singkat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok, siswa dibagi ke dalam kelompok, tiap kelompok 3-5 orang, tergantung jumlah siswa dalam kelas. Ketiga, kegiatan dalam kelompok, ada perintah, buatlah desain ruang kelas paling nyaman untuk belajar. Lalu langkah-langkahnya, langkah pertama itu setiap kelompok menyiapkan 1 lembar kertas gambar, pensil sejumlah anggota kelompok, lalu pewarna, dan 1 lembar kertas catatan. Langkah kedua, setiap kelompok membagi tugas kepada anggota kelompok dengan tugas masing-masing. Ini kegiatan mandiri. Tugasnya itu jumlah mebler yang ada, meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursi guru, almari, rak, papan tulis, itu ada berapa. Lalu ukuran ruang kelasnya, ada yang bertugas mengukur ukuran ruang kelasnya, lalu ukuran permukaan atas masing-masing benda. Jadi karena nanti gambarnya itu 2 dimensi, lalu yang diukur itu permukaan benda. Kemudian
menentukan arah mata anginnya, utaranya sebelah mana, baratnya sebelah mana untuk terkait penataannya. Lalu membuat rancangan ruang sederhana. Jadi masing-masing anak dalam kelompok itu membuat rancangan sederhana. Kemudian langkah berikutnya itu mereka masuk kelompok dan menyampaikan hasil temuan dari masing-masing anggota kelompok. Lalu mendiskusikan tentang, nah dari itu lalu mereka mendiskusikan tentang sebuah ruang kelas yang akan digambar, dibuat desainnya. Lalu menemukan alasan-alasan atas rancangan yang akan dibuat, menemukan judul desain yang akan dibuat, lalu membuat desain sesuai kesepakatan kelompok. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, lalu dibuat desainnya. Bila sudah ada kesepakatan tentang bentuk ruang yang disepakati, lalu menggambar ke dalam kertas gambar. Lalu mewarnai gambar yang sudah dibuat, kemudian nanti melaporkan dalam pleno kelas. Lalu dalam kelas itu lebih dari satu kelompok. Lalu asesmennya, pertama proses diskusinya, proses kerjasamanya, lalu ketiga melihat keterkaitan antara alasan tantangan gambar dengan desainnya, lalu hasil gambar desain. Lalu refleksi pemaknaan, ini anak-anak dipandu dengan pertanyaan, pertama bagian manakah dari kegiatan tersebut yang paling menyenangkan? Lalu sebutkan alasannya. Yang kedua, bagian manakah dari kegiatan tersebut yang paling sulit dari seluruh proses itu, lalu sebutkan alasannya. Ketiga, dari hasil temuan kelompokmu tentang desain ruang kelas yang paling nyaman, apakah menurutmu cukup memuaskan? Jadi kesepakatan gambar tadi apakah secara pribadi cukup memuaskan? Sebutkan alasannya. Yang keempat, dari seluruh proses aktivitas ini bagian manakah yang menurutmu paling penting? Sebutkan alasannya. Demikian Pak, kira-kira desain yang saya buat. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini sharing, maaf, sharing screen-nya ini terlihat ya Pak Justinus? Terlihat? Terlihat ya, oke baik. Jadi Bapak semua, ini yang saya ini miliknya Pak Justinus yang sudah dibuat. Tadi sudah disampaikan dengan sangat baik, gitulah yang direncanakan oleh Pak Justinus. Mungkin saya akan bertanya ini kepada Pak Justinus Haryanto ya. Kira-kira ketika membuat ini ya, bagian paling sulit itu apa Pak Haryanto, Pak Justinus? Bagaimana Pak? Bagian yang paling sulit itu apa ketika menyusun desain aktivitas ini? Yang paling sulit itu ketika menentukan rincian langkahnya, Pak. Menentukan rincian langkahnya dan ya? aktivitas itu. Oke. Ya. Kenapa Pak kok dirasa sulit? Karena kan saya harus membayangkan kira-kira nanti kejadiannya seperti apa. Lalu dan kemarin ternyata banyak yang terselip juga, lalunya ada banyak masukan dari Pak Sarkim, lalu menjadi lebih detail. Iya, betul. Jadi memang ini kalau saya baca mode pembelajarannya kan luring ya. Luring berarti ada di dalam kelas ya. Betul, Pak. Di dalam kelas. Jadi ini berkegiatan begitu. Berkegiatan untuk melakukan sesuatu. Nah, saya kira ini sudah bagus ya, sudah bagus. Tinggal mempertajam di area, di bidang ini. City-nya itu di mana ya? Nah, City-nya. Begitu toh? City-nya kemarin dipisah, lalu ada permintaan dari Pak Sarkim untuk menjadikan satu di kompetensi, Pak. Ya. Jadi, aspek City yang muncul dari kegiatan ini yang dilakukan oleh siswa, ini itu di kompetensi 345. Ya, itu ketika apa ya? Ketika apa maksudnya ketika siswa itu melakukan dekomposisi, abstraksi, dan algoritma. Nah, ini yang harus kita pertajam.
Oh ya. Sebetulnya tidak perlu semuanya ya, ada 4 kan ya, dekomposisi, abstraksi, algoritma, Nah, dan ini pengenalan mengambil 3, pola. Pak. Iya, jadi Bapak Ibu yang lain nanti boleh cuma 1 gitu ya, atau 2 atau 3 juga boleh. Cuma kita harus jelas sebetulnya yang aspek tersebut itu munculnya kapan ya, di mana ya ketika anak-anak melakukan kegiatan. Nah, mungkin Pak Justinus Haryanto bisa menjelaskan ya, dekomposisi itu dilakukan ketika siswa melakukan apa ya? Itu ketika di proses awal, Pak, ketika anak-anak mencoba mengidentifikasi tentang jumlah, lalu tentang ukuran. Jadi ada proses pencarian data identifikasi terkait itu, lalu juga ada identifikasi juga terkait juga dengan fungsi kelas. Jadi kelas itu nanti akan digunakan untuk aktivitas apa sebelum proses menggambar. Lalu juga terkait dengan jumlah mebler, jumlah anak, dan seterusnya, supaya itu membantu dalam proses. Bisa bayangkan sebagai proses dekomposisi. Oke, kemudian kalau yang abstraksi? Abstraksi itu ketika proses kemampuan menggambarnya, Pak. Jadi ada termasuk nanti proporsional skalanya, kaitannya dengan ruangan, dengan meja, kursi, lalu dengan mebler yang lain, lalu dengan terkait juga dengan warna, lalu dengan gambarnya sendiri. Itu, Pak. Oke, sip. Oke, kemudian yang algoritma ketika algoritma itu ya, kaitannya dengan proses menentukan langkah-langkah menggambarnya itu dimulai dari mana dulu, lalu setelah itu apa dulu, terakhir berikutnya, lalu terakhir apa, lalu supaya menjadi proses yang runtut. Oke, Begitu, Pak. baik. Terima kasih Pak Justinus. Jadi Bapak Ibu semua, sebetulnya di computational thinking ini memang kita mengidentifikasi kegiatan siswa yang dilakukan oleh siswa itu memiliki aspek-aspek 4 ini. Tidak harus semua muncul bersamaan, boleh 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terserah, nanti kita bisa mendeteksinya di bagian yang mana, aspek yang mana yang muncul. Memang kalau mau semua aspek muncul, itu mungkin kita kesulitan juga ya, ini apa, yang mana, begitu. Jadi 1, 2 saja tidak apa-apa, 3 bagus sekali, sudah 4 apalagi gitu ya. Nah, jadi untuk kita ingat kembali bahwa 4 aspek itu ya, yang biasanya disingkat dengan AADP itu, abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pengenalan pola, ini merupakan aspek yang bisa muncul ketika kita menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi harus ada persoalannya dulu, ada problemnya dulu. Ya, problemnya apa? Gitu. Nah, kalau di sini problemnya adalah mendesain ruang kelas paling nyaman. Ini agak kualitatif ya, sulit untuk menilai kelas yang nyaman itu yang seperti apa, begitu ya. Akan baik kalau kita punya ukuran atau punya punya acuan bahwa yang dinyatakan nyaman itu seperti ini. Sehingga kalau dibuat desainnya mendekati definisi nyaman tadi, maka kita bisa mengakses, menilai bahwa itu sudah cocok, sudah nyaman gitu. Nah, ini memang kualitatif, jadi agak sulit ya. Akhirnya ukurannya tidak jelas, maksudnya begitu. Yang disebut nyaman yang mana? Nanti siswa semua sudah mengumpulkan, digambar, nah kita sendiri bingung, ini yang nyaman yang mana ya? Semua kok nyaman gitu. Nah,
tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, tapi justru yang penting adalah ketika siswa ini melakukan kegiatannya. Jadi kalau kita lihat dia ngapain ya, nah maka kita arahkan. Misalnya ya, yang pertama, sudah diberikan sebuah kelas beserta perangkatnya seisinya yang mereka tahu. Jadi informasinya adalah sebuah ruangan kelas, ada berbagai mebel di dalamnya, baik jumlahnya, banyaknya, ya, jenisnya, apa saja yang ada di dalam kelas, sudah diketahui oleh siswa. Nah, tinggal nanti bagaimana siswa menyusun mebel-mebel itu di dalam kelas sehingga merupakan sebuah desain kelas yang nyaman. Nah, nanti kita bisa mengantar siswa untuk berkegiatan. Ayo, anak-anak, apa dulu nih yang harus dilakukan kalau tugasnya seperti ini? Nah, jadi menyusun langkah-langkah apa yang akan dilakukan itu sudah bagus, ya sudah berarti mereka sudah tahu nih cara memecahkan masalah ini dengan yang pertama adalah membuat langkah-langkahnya, urutan langkahnya. Tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Justinus, jadi anak-anak itu nanti akan akan membuat kelompok, gitu, membagi tugas kepada anggotanya. Nah, itu kan sudah merupakan langkah ya, sudah disebutkan langkah-langkah ini. Kemudian tugasnya itu apa saja, mungkin siapa yang harus mengerjakan apa, begitu ya, pembagian tugas. Kemudian melaksanakan tugasnya itu masing-masing, diskusi, dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya yang merupakan hasil ya yang kita amati, begitu. Yang kita amati. Jadi aspek City itu ditemukan atau dilakukan oleh si siswanya. Kita hanya mengantarkan pendahuluannya. Begitu. Jadi kalau kita sudah membuatkan langkah-langkahnya, berarti mereka tinggal mengikuti, mereka tidak membuat. Gitu? Nah, harapannya siswanya sendiri yang menyusun langkah-langkahnya sehingga tujuannya tercapai. Begitu. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi algoritma. Jadi kalau kompetensi yang kita harapkan muncul dari siswa ini adalah membuat algoritma, berarti siswa harus bisa memunculkan itu tadi, langkah-langkah tadi. Nah, sebetulnya beberapa aspek seperti yang Pak Justinus tulis ini sudah muncul juga. Ya. Jadi kalau algoritma itu langkah-langkah apa yang mereka lakukan. Kemudian kalau abstraksi itu adalah ini tidak ada hubungannya dengan lukisan abstrak gitu ya, enggak ada. Abstraksi itu adalah fokus pada hal-hal yang pokok. Jadi kalau yang diselesaikan ini adalah masalah desain ruang kelas, berarti hal-hal yang tidak terkait dengan itu tidak usah dipikirkan. Misalnya, nama bapak gurunya siapa, itu kan nggak ada hubungannya, gitu ya. Terus letak toiletnya di mana, itu juga tidak ada hubungannya, di dalam kelas tidak ada itu. Nah, jadi betul-betul siswa itu bisa fokus pada masalahnya saja. Ini nanti sebagai latihan ya, kalau mereka besar nanti, misalnya ketika jadi mahasiswa, ya, mahasiswa itu sering loh, ditanya A, menjawabnya B, ditanya B, jawabnya C. Nah, itu dia tidak bisa mengabstraksi masalahnya. Harusnya sesuai, begitu ya. Nah, itu abstraksi. Fokus pada masalahnya. Kemudian dekomposisi. Dekomposisi itu adalah masalah yang kita hadapi itu bisa kita pecah-pecah menjadi masalah-masalah yang kecil-kecil, yang lebih kecil. Nah, kemudian setiap masalah yang kecil itu kita selesaikan semuanya, sehingga masalah yang besar itu terselesaikan.
Nah, itu dekomposisi. Sehingga kalau aspek ini mau kita munculkan, maka siswa nanti harus melakukan hal ini. Apa ya yang mereka pecah-pecahkan, kemudian jadi kecil terus diselesaikan. Begitu. Nah, di sini sudah ada sebetulnya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya, ini dibagi menjadi beberapa masalah ya, masalah pembagian kelompok, masalah menggambar, kemudian masalah apa lagi, begitu ya, itu bisa dimunculkan. Nah, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian pengantar saya, komentar saya. Terima kasih Pak Justinus, ini sudah bagus ya, sudah bagus sekali, cuma tadi itu yang saya sampaikan mungkin lebih bisa diimplementasikan lagi. Terima kasih, Jadi semua aspek sudah muncul dengan baik, gitu ya. Menurut saya malah kebanyakan gitu aspeknya ya, terlalu baik gitu ya. Gitu. Terima kasih Pak Justinus. Saya sama-sama Pak. Terima kasih. Akhiri Pak Justinus ini, kemudian kita ke Bapak Ibu yang lain, monggo. Siapa yang mau kita bahas? Ibu Oke, sebentar, saya cari filenya dulu ya, Bu Fatimah, nanti saya tampilkan. Ibu Fatimah sudah mengirimkan kepada kami ya? Oh, belum ketemu ya? Atau namanya berbeda, atas nama siapa ya Bu ya? Sudah dikirim dari kemarin. Sudah dikirim. Nah, saya reload. Ibu Fatimah. Saya tidak melihatnya. Atau bisa dikirimkan ke sini lewat apa saja boleh, lewat chat area sini juga boleh Bu. Coba lewat chat deh. Ya, bisa lewat sini Bu. Bu Fatimah boleh mengirim lewat sini. Nanti supaya bisa saya ambil. Kirim karena centang mas pakai soal-soal. Atau sudah mengirimkan dengan nama yang lain ya Bu ya? Kalau di data saya tidak ada Ibu Fatimah. Yang ada Bu Aisyah, Apia, Pak Bahtiar, Ibu atau Bapak ini Malawat, Pak Gamar, Bapak atau Ibu Gamar, Hajar, Malawat, Hajar Wael, Rafia, Lili Sula, Ahmad, oh ada 3. Ibu Rubia, Ibu Sarifah, Pak Sutomo, itu ada. Kalau Ibu Fatimah belum muncul datanya di sini, filenya. Dikirimkan ke Drive. Dikirim ke sini bisa Bu? Dikirim di sini. Dikirim di ruang ini, ruang chat ini. Bu. Saya pakai HP. Oke, ini Bu, WA-nya. Bisa saya jelaskan tanpa... Kemarin saya sudah kirim, Pak, tapi lewat nomor WA saja, Pak. Ke? Iya. Kepada Pak Sarkim ya? Iya. Oke, saya tidak bisa melihat filenya. Bagaimana ya, Ibu? Kalau mau dikirim ke WA saya juga boleh. Itu sudah saya kirimkan nomornya.
Ya, Ibu Fatimah, sudahkah? Sudah dikirimkah ke WA? Nanti bisa saya tampilkan di sini. Masih dengan nulis dengan tangan, Pak, yang dikirim kemarin, Pak. Oh, tidak apa-apa, Bu. Ya. Ya, bagaimana Ibu Fatimah? Sudahkah? Ya. Ya, Pak. Bisa kirim. Ya, boleh kirim WA, boleh. Halo? Ibu Fatimah? Ibu bisa mau nanti filenya saya tunggu kemudian saya susulkan nanti kalau sudah saya terima. Nah, bisa cerita Bu Fatimah. Ya. Ibu baca. Itu simpel. Oke, Ibu. Silakan, judulnya apa, Ibu? Pak. Ya. Bisa saya baca dari sini? Ya, silakan, Bu. Nama aktivitas yaitu kelompok belajar menyusun kalimat. Menyusun kalimat, oke. Kelas 1. Ya. Deskripsi singkatan kegiatan, yaitu dalam kegiatan inti, siswa bekerja dalam tim beranggota 6 orang untuk membahas tugas yang diberikan oleh guru. Pada saat yang sama, siswa mengembangkan kompetensi inti mereka dalam komunikasi dan pemikiran yang kritis. Kompetensi A. Komunikasi, sama-sama memecahkan masalah untuk mengembangkan ide. Berkolaborasi
untuk memecahkan masalah dalam kegiatan. Menjelaskan, menceritakan kembali masalah yang dibahas. B. Kemampuan berpikir kritis, menganalisis dan mengkritik. C. Formulasi ide, menemukan ide dan menambahi orang lain. Mode pembelajaran luring. Jenis aktivitas muatan C terkait pembelajaran kelompok. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Waktu yang dibutuhkan 1 jam. Alat dan bahan. A. Untuk 6 orang, kartu huruf, kartu kata, pias-pias huruf. B. Kartu huruf tiap anak, LKS, alat tulis. Persiapan. Atur ruangan kelas, LKS. Rincian kegiatan. Algoritma 10 menit. Memintalah siswa untuk memikirkan tentang tugas, yaitu menyusun kalimat. Pembuatan algoritma 30 menit. A. Atur siswa menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 6 orang. Setiap kelompok untuk menentukan peran setiap orang. Setiap siswa memikir peran masing-masing. B. Langkah aktivitas. Setiap kelompok menetapkan posisi awal. Setiap kelompok untuk bertanggung jawab melapor hasil kerja kelompok. Setiap kelompok menuliskan pikiran ide. Asesmen. Dilakukan dan mengamati proses dan mencatatnya berdasarkan rubrik. Refleksi pemaknaan. Penyusunan kalimat setiap kelompok. Rubrik asesmen. Kriteria. Susunan kalimat. Sangat baik. Kosakata permintaan maaf sangat sesuai dengan tepat sasaran. Baik. Mengembangkan kosakata. Permintaan maaf sederhana namun tepat sasaran. Cukup. Kosakata permintaan maaf ditulis maaf ya. Asesmen mandiri. Pernyataan. Saya memikirkan tentang tugas sehari. Saya mengungkapkan ide-ide saya atau mendukung siswa lain dengan mendengarkan secara aktif ide mereka. Kelompok saya membangun algoritma untuk menyusun kalimat. Bukti, perlu bimbingan. Itu saja Pak, mungkin kurang bisa diperbaiki. Baik, terima kasih banyak Ibu Fatimah, bagus sekali. Jadi Ibu pengajar bahasa Indonesia ya Bu ya? Iya Pak. Oke, sip untuk kelas 1. Memang untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini, kelas 1 terutama ya, kelas paling awal di sekolah dasar, memang perlu sekali bimbingan kita supaya mereka bisa menyusun kalimat dengan baik. Saya bersyukur sekali saya pernah hidup di Indonesia bagian timur ya, di Papua. Di Papua di sana itu semua orang bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Demikian juga yang saya lihat di Maluku, di Indonesia Timur terutama. Mohon maaf, itu tidak saya temui di Pulau Jawa seperti itu ya. Di Jawa itu ada loh tempat yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah ini saya heran, padahal ini pulau maju sekali ini ya. Ya mungkin perkembangan budayanya berbeda ya, karena Jawa itu demikian kuat bahasa Jawanya, ada level 1, 2, 3 gitu ya, sehingga sudah mendarah daging begitu. Sementara bahasa Indonesia ini kan bahasa yang berasal dari Melayu, lebih nasional. Jadi kalau bicara sendiri-sendiri, itu tidak nyambung dengan suku yang lain gitu. Makanya bahasa Indonesia menjadi satu-satunya bahasa pemersatu. Apapun sukunya, orang di sana pasti bisa berbahasa Indonesia.
Nah, itu yang saya amati. Nah, demikian sehingga ketika mengajar bahasa Indonesia, kalau di Papua, di Maluku itu mungkin jadi lebih mudah daripada di Jawa. Gitu. Juga perlu anak-anak ini kita tuntun supaya ketika menulis atau berbicara itu bahasanya baik gitu ya, baik, benar gitu. Kadang-kadang menggabungkan baik dan benar itu agak repot. Kadang-kadang benar tapi tidak baik ya. Misalnya permintaan maaf gitu ya. Baik sebetulnya minta maaf tapi susunannya nggak baik. Nah, ini bisa ini. Oke, Ibu Fatimah, bagus sekali tadi sudah yang sudah disusun. Tinggal masukan dari saya adalah lebih dipertajam lagi supaya anak-anak lebih mudah memahami mereka ini sebetulnya disuruh apa, ya, Ibu Fatimah. Jadi kalau tadi menyusun kalimat, maka harus jelas kalimat apa yang mau disusun, kalimat yang bagaimana yang akan disusun. Nah, saya bukan ahli mendidik atau pendidikan ya Ibu ya, saya tidak tahu juga. Misalnya, apakah kalimat yang bagus itu terdiri dari S, P, O, K, misalnya begitu ya. Kalau ada panduannya seperti itu, tinggal nanti anak-anak disuruh mengisi S-nya apa, P-nya apa, O-nya apa, K-nya apa, sehingga jelas kalau berbicara. Misalnya begitu. Jadi, nah, menariknya sebetulnya kalau kita tuntun dengan lebih dalam, misalnya kita sediakan saja kata-katanya, banyak sekali kita sediakan, kemudian mereka kita minta untuk memasukkan kata-kata tersebut dalam kotak-kotak S, P, O, K. Gitu. Misalnya saya makan nasi goreng gitu ya. Berarti saya masukkan di kotak subjek gitu ya. Makan saya masukkan di predikat. Nasi saya masukkan di objek gitu ya. Goreng di keterangan nasi goreng. Misalnya begitu. Nah, kalau kata-kata itu kita punya banyak, mereka kan harus berpikir mana yang masuk mana begitu. Tidak mungkin nasi goreng masuk di predikat misalnya gitu. Nah, jadi ada proses mereka berpikir untuk memasukkan kata-kata yang banyak itu ke dalam format bentuk kotak yang benar. Dari situ mereka bisa menyusun kalimat yang benar. Nah, ini kalau seperti itu maka lebih jelas apa yang harus mereka lakukan ya. Kalau tadi saya mendengar Bu Fatimah, saya sebetulnya masih belum paham ini kalimat apa ini yang mau diminta untuk disusun gitu ya. Kemudian di bagian belakang kok ada kata apakah yang disusun harus kata atau kalimat untuk minta maaf atau apa gitu ya. Nah, jadi saya kira itu Bu Fatimah untuk perbaikan bagus sekali. Jadi aspek CT-nya, aspek computational thinking-nya itu nanti akan terlihat. Jadi misalnya dari sekian banyak kata, dia harus memilih kata mana yang harus dimasukkan ke subjek. Jadi subjek itu kan biasanya bisa kata ganti orang atau kata benda, begitu ya. Tapi kalau kata kerja kan tidak bisa. Nah, ini berarti mereka sudah melakukan dekomposisi, membagi-bagi jenis kata. Nah, saya juga nggak tahu nih di SD itu apakah sudah diajarkan ya pembagian jenis kata. Mungkin belum ya, saya nggak tahu. Jenis kata kan banyak sekali itu ya. 10 atau berapa gitu. Nah, jadi yang mudah-mudah saja begitu. Demikian Ibu Fatimah, terima kasih banyak sharingnya. Nanti bisa disimpan file ini, nanti kita bisa pertajam lagi ketika mengajar di sekolah. Oke, Bapak Ibu yang lain siapa yang sudah mengumpulkan? Ibu Asia. Ya, Ibu Asia saya lihat sudah ini. Ibu Asia. Ibu Asia ini Ibu Aisyah Hatwala ya? Betul. Atau Ibu Asia yang lain?
Iya, Ibu Asia. Mic-nya Bu di unmute. Ibu Asia. Ya, Ibu Asia, silakan mikrofonnya diaktifkan dulu. Oke. Oke, Ibu Asia. Judulnya apa, Bu ya? Judulnya rangkaian listrik. Mendesain rangkaian listrik. Sebentar saya buka filenya Ibu Asia. Nama aktivitasnya rangkaian listrik. Oh, sebentar saya salah berarti. Ibu sudah mengumpulkan filenya, Bu? Sudah Kumpul pada pertemuan ketiga. Oh iya. Pada pertemuan ketiga. Ini Ibu pakai HP juga atau pakai laptop? Laptop, Pak. Pakai laptop. Oh, mungkin filenya bisa di-sharingkan ke saya, Bu. Diletakkan di chat area sini supaya bisa saya download. lantai listrik punya. Sebentar, Bu. Coba saya carinya di file yang kemarin. Sebentar, Pak. Ya, ya. Oh, sudah. Saya sudah menemukan, Bu. Asia Pelu. Bisa lanjut, Pak? Ya, bisa, Bu. Silakan. Nama aktivitas rangkaian listrik, deskripsi singkat kegiatan. Dalam kegiatan ini, siswa bekerja dalam tim beranggotakan 4 orang untuk merangkai listrik sederhana yang memandu salah satu anggota tim mereka untuk menyusun rangkaian listrik. Pada saat yang sama, siswa mengembangkan kompetensi inti mereka dalam komunikasi dan pemikiran kritis, serta kompetensi kurikuler mereka dalam formulasi ide, mulai dari penemuan ide yang berpotensi atau menambahkan ide orang lain, menyaring ide berdasarkan kriteria atau batasan, dan memilih ide untuk dimatangkan. Kompetensi atau aktivitas kegiatan komunikasi, terhubung dan terlibat dengan orang lain untuk berbagi dan mengembangkan ide, berkolaborasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan meninjau konstruksi dan kegiatan, menjelaskan atau menceritakan kembali dan merefleksikan pengalaman dan capaian. B. Kemampuan berpikir kritis, menganalisis dan mengkritik, formulasi ide, menemukan ide, dan menambahi ide orang lain. Model pembelajaran luring. Muatan siti terkait, algoritma sederhana. Mata pelajaran terkait, IPA. Waktu yang dibutuhkan 1 jam. Alat dan bahan,
A. Untuk kelompok 4 orang. Bahannya batu baterai, lampu percis, dudukan lampu, rumah baterai, kabel, saklar. Untuk tiap anak. Lembar kerja siswa, alat tulis. Persiapan, atur ruang kelas sedemikian rupa sehingga siswa dapat bergerak dengan bebas. Ciptaan rintangan, menggunakan meja atau kursi untuk membatasi area yang tidak dapat dimasuki siswa. Kegiatan bisa juga dilakukan di luar ruangan dan menggunakan benda yang tersedia sebagai rintangan. B. Cetak. LKS. Rincian kegiatan, pemanasan memperkirakan kompleksitas algoritma 10 menit. Mintalah siswa untuk memikirkan tentang tugas sehari-hari, rangkaian listrik secara paralel dan seri. Mintalah siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menjawab pertanyaan berikut. Berapa langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas? Apa langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas? Hambatan apa yang mungkin ditemukan selama mengerjakan tugas? Pembuatan algoritma 30 menit. Atur siswa menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 orang. Mintalah setiap kelompok untuk menentukan peran setiap orang. Dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang, setiap orang memiliki peran masing-masing. Langkah-langkah aktivitas. Mintalah setiap kelompok menetapkan posisi awal dan akhir. Mintalah setiap kelompok untuk menempatkan cara merangkai listrik secara seri dan paralel. Berikan waktu 1 menit kepada setiap kelompok untuk menuliskan perkiraan mereka berapa banyak instruksi yang dibutuhkan. Asesmen dilakukan dengan mengamati proses dan mencatatnya berdasarkan rubrik. Siswa dapat juga diminta melakukan asesmen mandiri berdasarkan rubrik. Refleksi pemaknaan, identifikasi rangkaian instruksi yang dicatat setiap kelompok sebagai algoritma. Jelaskan bahwa algoritma adalah solusi untuk masalah. Algoritma terdiri dari langkah-langkah yang bisa diulang. Mintalah setiap kelompok untuk menganalisis algoritma mereka dan untuk mencari urutan instruksi yang bisa digabungkan. Ada jumlah instruksi paling sedikit, tetapi tetap menghasilkan hasil yang sama. Ini disebut refactoring. Fasilitasi diskusi kelas, atau bisa juga mintalah siswa untuk merefleksikan secara pribadi atau dalam kelompok kecil menggunakan petunjuk berikut. 1. Bagaimana perkiraan kalian dibandingkan dengan jumlah instruksi sebenarnya dalam algoritma kalian? 2. Apakah refactoring algoritma kalian membantu mengurangi jumlah instruksi? 3. Mengapa ya atau mengapa tidak? 4. Apa yang mudah atau sulit dalam membuat perkiraan awal? 5. Apa yang mudah atau sulit dalam merangkai rangkaian seri dan atau paralel? Rubrik assessment. Kriteria, siswa berbagi ide selama pengerjaan rangkaian listrik. Siswa bekerja sama dengan kelompok untuk menghilangkan algoritma mereka. Yang menghasilkan algoritma mereka. Siswa berkontribusi dalam proses dengan memunculkan ide, mengembangkan ide orang lain, atau memberikan umpan balik yang membangun. Siswa membagikan refleksinya secara individu atau dalam diskusi kelompok. Asesmen mandiri, saat memikirkan tentang tugas sehari-hari, saya mengungkapkan ide-ide saya dan atau mendukung siswa lain dengan mendengarkan secara aktif ide mereka. Selama kegiatan, baik saya, iya, Pak. Ibu Aisyah ya, ini sama kan dengan contohnya, jadi saya sudah membaca.
Oke, terima kasih sharingnya. Kemudian saya akan mendiskusikan sedikit ya Ibu tentang kegiatan ini. Jadi untuk Bapak Ibu semua saja di sini template atau formulir atau form atau desain aktivitas yang sudah dibagikan Bu Rosa sebagai contoh, itu hanya contoh ya Bapak Ibu. Dan contoh itu, contoh dari Bu Rosa itu kan judulnya penyelamatan bola pingpong. Ya, jadi seluruh yang ada di contoh Ibu Rosa itu berkaitan dengan penyelamatan bola pingpong. Jadi makanya ada peran masing-masing siswa dalam kelompok itu beda-beda. Ada yang berperan sebagai robot, sebagai walker, turner, recorder, begitu. Kemudian masing-masing menjalankan perannya. Itu kalau di penyelamatan bola pingpong. Ya, jadi kalau kegiatan yang kita desain itu bukan penyelamatan bola pingpong, berbeda. Misalnya penyusunan kalimat, nah itu kan tidak ada bola pingpongnya. Ya, jadi kalau kita ikuti milik Bu Rosa ini, yang sebelah kanan, kolom kanan ini menjadi tidak sesuai. Ya, karena kegiatannya berbeda, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kita tetap bisa mengisi sendiri, ya. Misalnya kalau penyusunan kalimat, itu kan bisa kita bayangkan ya, kita ini mau meminta murid-murid untuk menyusun kalimat itu bagaimana ya caranya ya. Nah, itu saja yang kita tuliskan. Gitu. Jadi alat dan bahannya ya tentu menyesuaikan dengan yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu formulir ini diisi sama persis dengan miliknya Ibu Rosa, gitu ya. Karena Ibu Rosa ini contohnya adalah bola pingpong, penyelamatan bola pingpong. Jadi misalnya tadi kalau milik Pak Justinus tadi ya, mengatur ruang kelas, itu juga berbeda begitu. Maka persiapannya juga mungkin berbeda ya, jadi tidak sama. Misalnya di milik Bu Rosa ini, ada persiapan mengatur ruang kelas demikian rupa sehingga siswa dapat bergerak dengan bebas. Kita ciptakan rintangan menggunakan meja atau kursi. Membatasi area yang tidak dapat dimasuki. Nah, itu kenapa kok diciptakan rintangan di tempat Ibu Rosa? Karena akan dibuat area untuk robot berjalan. Robot itu jalan-jalan ke sana kemari dan harus dibatasi, ada rintangannya. Kalau ada meja, dia harus belok kanan atau kiri. Kalau ada kursi, dia harus belok kanan atau kiri, tidak boleh ditabrak. Maka ruangan kelasnya diatur untuk jalannya robot tersebut. Nah, karena di penyelamatan bola pingpong, itu robotnya harus mencari bola pingpongnya, dia berjalan di dalam kelas, dia harus menghindari meja kursi itu, sehingga meja kursinya harus diatur terlebih dahulu. Nah, kalau kegiatannya misalnya menyusun kalimat, maka kan tidak perlu mengatur ruang kelas. Kalau kegiatannya misalnya rakian listrik, kita tidak perlu mengatur ya, karena meja sudah ada, kursi sudah ada, tinggal ditempati saja. Kalau toh mengatur tentu tidak repot ya, tidak susah. Nah, termasuk pembagian kelompok. Satu kelompok ada 4 siswa. Ini kalau di tempat Ibu Rosa, satu kelompok itu ada 4 anak, yang satu jadi robotnya, satu jadi walkernya, satu jadi turnernya, satu jadi recordernya, masing-masing dengan tugas tertentu. Sudah disebutkan tugasnya. Nah, kalau di rangkaian listrik, kalau satu kelompok kita bagi 4 anak, terus anak-anak itu, keempat anak itu tugasnya apa ya?
Nah, itu harus kita sebutkan kalau memang ada. Nah, demikian, Ibu. Jadi, problem yang akan diselesaikan harus jelas. Jadi, CT, compositional thinking, cara berpikir, itu kita berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Maka persoalannya itu kita buat dulu. Ya, persoalannya apa? Kalau persoalan itu problem ya, problem. Artinya yang harus ada solusinya. Nah, problem itu bisa kita temukan di banyak bidang, banyak area, dan banyak caranya. Misalnya, paling gampang itu kita nyontek dari soal bebras. Nah, itu ada banyak problem di sana yang sudah ada aspek muatan CT terkaitnya sudah jelas. Begitu. Kalau kita bikin problem sendiri, sepertinya kita harus berpikir lagi, apa ya aspek CT-nya, muatan CT, muatan CT-nya itu apa? Itu kita harus mencari ya. Nah, misalnya ini tadi membuat rangkaian listrik. Ini untuk SD kelas berapa ya, Ibu ya? Kelas 4 ya? Ya. Ini setingkat SD membuat rangkaian listrik mungkin masih sederhana sekali. Jadi kalau kita lihat alatnya, ini sudah baik, alatnya ada batu baterai, lampu, dudukan lampu, rumah baterai, kabel, saklar. Nah ini sebetulnya untuk satu orang saja bisa toh, setiap orang gitu. Nah kalau satu kelompok ini 4 orang, nanti satu yang bekerja, yang 3 nonton. Nah ini kan tidak jelas tugasnya. Ya toh? Kalau tugasnya setiap anak mengamati misalnya, nah semua bisa mengamati, menulis itu bisa. Tapi peran mereka dalam melakukan atau menemukan solusi dari soal ini apa. Nah, jadi soalnya, problemnya, masalahnya itu harus jelas. Ya, kalau saya lihat deskripsi singkat kegiatan ini ya, dalam kegiatan ini, siswa bekerja dalam tim beranggotakan 4 orang untuk merangkai listrik sederhana. Yang memandu salah satu anggota tim mereka untuk menyusun rangkaian listrik. Pada saat yang sama, siswa mengembangkan, nah ini sudah tambahannya ya. Tapi yang penting apa di sini? Menyusun rangkaian listrik. Salah satu anggota tim mereka menyusun rangkaian listrik. Nah, ini kan problem ini. Bagaimana mereka menyusun rangkaian listrik? Jadi nanti solusinya adalah rangkaian listrik itu jadinya seperti apa. Nah, maka problemnya harus jelas dulu. Ya, problemnya harus jelas. Misalnya jelas itu begini, misalnya akan dibuat sebuah rangkaian listrik atau sebuah ruangan diperlukan 2 buah lampu. Nah, setiap lampu harus bisa dimatikan sendiri-sendiri, gitu problemnya. Tersedia 4 buah baterai, sekian kabel, 2 saklar, 2 percis, misalnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari situ, coba buat rangkaian listrik yang dimaksud. Jadi rangkaian listrik yang terdiri dari 2 buah percis, 2 buah lampu ya, dan masing-masing lampu bisa dimatikan secara independen, dimatikan masing-masing. Bisa nyala, hidup, on off gitu ya, masing-masing lampu bisa di on off-kan, tidak mengganggu lampu lainnya. Misalnya problemnya begitu. Nah, sudah, barulah mereka mikir. Tapi saya tidak tahu apakah siswa SD bisa ya untuk rangkaian listrik seperti itu. Gimana? Kalau cuma satu itu kan seperti lampu senter itu ya, lampu senter saklarnya 1, percisnya 1, terus ada baterainya beberapa, tinggal disusun gitu ya. Nah sekarang kalau lampunya 2, bagaimana mereka menyusunnya? Gitu kan? Maka tadi saya lihat sini ada kalimat yang mana ya? Tadi saya ada
melihat kalimat ini, pemanasan ini. Mintalah siswa untuk memikirkan tentang tugas sehari-hari, rangkaian listrik secara paralel dan seri. Nah, ini apa? Anak-anak kita SD ini sudah tahu rangkaian seri itu seperti apa, rangkaian paralel itu seperti apa ya. Nah, saya tidak tahu apakah di SD itu sudah diajarkan hal ini, rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kalau sudah, ya saya kira baik sekali. Jadi kita minta nanti siswa dengan pengetahuan yang mereka miliki tentang rangkaian paralel dan seri untuk menyusun rangkaian listrik sendiri. Yang jelas soalnya adalah bagaimana membuat rangkaian listrik dengan 2 percis dan 2 saklar yang independen, yang terpisah satu sama lain. Ya, Bapak-Ibu sekalian yang tidak di Maluku mungkin tidak tahu percis itu apa ya. Percis itu lampunya. Lampunya yang menyala itu disebut percis. Mungkin di tempat lain beda sebutannya, bolam misalnya. Oke, jadi kalau nanti siswa-siswa itu kita beri soal seperti itu, baru nanti kita tunggu mereka itu kalau menyelesaikannya gimana langkah-langkahnya. Maka di rincian kegiatan 1 bagian yang kedua ini, mintalah siswa untuk berdiskusi untuk menjawab ini. Berapa langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, ini masih relevan. Jadi, apa yang mereka lakukan? Yang pertama apa, yang kedua apa, sampai tugasnya selesai ya. Apa langkah-langkahnya? Kemudian hambatan apa yang ditemui? Nah, pertanyaan ini masih relevan, bisa dipakai. Ini kan juga persis sama dengan yang dari guru saya. Nah, ada yang bisa kita adopsi. Nah, saya kira demikian Ibu Aisyah. Jadi ini sudah baik, tinggal kita pertajam lagi. Kita berharap anak-anak itu merasakan bagaimana menyusun langkah. Nah, itu algoritma. Anak-anak itu merasakan bagaimana kalau ada problem yang besar, kita pecah jadi kecil-kecil dulu. Nah, itu dekomposisi. Gitu ya. Kalau abstraksi, kita memisahkan persoalan yang kita hadapi dengan yang bukan persoalan. Gitu. Jadi lebih fokus ke abstraksi. Kalau pengenalan pola, nah barangkali ada aturan-aturan, cara-cara, pola-pola tertentu yang sudah pernah ada yang bisa dipakai lagi untuk soal yang lain. Seperti kalau membuka baut, membuka mur itu ya, baut skrup itu ya. Itu caranya kan sama semua itu. Kita menemukan misalnya membuka ban mobil. Itu baut yang satu dengan yang lain itu cara membukanya sama. Jadi kita sudah mengenali caranya. Nah, itu juga pengenalan pola. Bisa seperti itu. Terima kasih Ibu Aisyah. Silakan nanti kita simpan. Nanti kalau tiba saatnya kita implementasi ke siswa, kita ketemu lagi untuk membicarakan ini dengan lebih detail. Jadi jangan dibuang, ini penting, ini bagus ya. Nanti bisa kita lanjutkan. Terima kasih Bu Aisyah. Baik Bapak Ibu yang lain, monggo siapa yang mau sharing hasilnya. Nah, monggo siapa? Ibu Fatimah sudah. Ibu Fatimah dan Bu Aisyah ini rupanya lokasinya sama ya. Satu tempat ya. Iya, seperti di tepi pantai begitu saya lihat. Ada di mana ini? Oke, yang lain silakan. Saya persilakan untuk kita diskusikan. Memang hari ini kita tidak bisa semua ya, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah punya judul. Ya. Nah, saya mau tanya satu-satu ini. Tadi Bu Fatimah sudah, Bu Aisyah sudah, Pak Justinus sudah. Nah, saya tanya yang hadir di sini ya, misalnya Ibu Waisara. Halo Ibu Waisara, sudah punya judul kah? Sudah punya rencana kegiatan? Ibu Waisara?
Ya, Ibu Waisara ini di mana? Belum terdengar, saya belum bisa melihat. Oke, saya lewati dulu ya, ini sesuai dengan daftar di tempat saya. Ini yang sudah on ini Bapak siapa ini dari Kanisius, SD Kanisius. Selamat Ya, pagi, Pak. iya, Bapak siapa ini? Pak Pendi atau Iya, siapa? benar, Oh, Pak. betul. Oke, Pak Pendi sudah punya ini judul rencana kegiatan. Sudah, Pak. Tadi sudah saya kirim ke nomor jenengan. Oke, baik. Nanti coba saya buka ya. Iya. Nanti Pak Pendi yang ini yang presentasikan. Iya, Pak. Oh, ini Pak Julius ya, Pak Julius Iya. Opeta Pendi. Iya. Oke, Maaf, namanya kepanjangan. Wah, tidak apa-apa. Bisa disingkat. Oke, saya save. Ya, bahasa Inggris ya ini ya. Oke, Iya, Pak Pendi silahkan. Ini saya ini ya, saya share screen-nya nanti bisa dibaca bersama. Iya. Oke, monggo. SD Ya, Kanisius mana ya Pak Pendi? SD Kanisius Nduet, Pak. Di SD Kanisius Nduet, Sleman Barat. Sleman. Wah, Iya, satu Sleman Barat. kampung. Oh iya, Pak. Sleman Barat. Sleman Barat tuh mana tuh? Utaranya Rumah Sakit UGM. Oh, situ Jalan Kabupaten. Iya, Pak, benar sekali. Oh, iya. Oke. Monggo Pak Pendi, silakan. Ya, sebelumnya selamat pagi semuanya, berkah dalam. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Karena saya guru pengampu bahasa Inggris, jadi saya membuat desain pembelajarannya dalam bahasa Inggris. Apakah ini sudah terkait dengan computational thinking atau belum? Nanti saya mohon petunjuknya dari Bapak pendamping. Terima kasih. Siap. Ya. Judulnya desain aktivitas computational thinking dalam pembelajaran bahasa Inggris. Targetnya di sini saya di dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu kelas 4 SD. Nama aktivitasnya yaitu karena SD ini masih tentang pengenalan kosakata, jadi saya menekankan tentang pengenalan jenis-jenis kosakata pada siswa kelas 4 SD. Yang saya tahu tentang pengenalan kosakata bahasa Inggris itu sebenarnya ada 3 inti dulu yang perlu kita kenali, yaitu kata benda atau noun, kata kerja verb, dan kata sifat atau adjektif. Kompetensi di sini yaitu mengembangkan penguasaan kosakata bahasa Inggris anak kelas 4 SD. Yang kedua, mengembangkan kemampuan jenis-jenis kosakata dalam bahasa Inggris, misalnya pengenalan pola. Oh, kata benda ini contohnya seperti apa, atau kata kerja ini ciri-cirinya apa dan contohnya bagaimana gitu. Setelah itu, yang ketiga, melakukan dekomposisi. Melakukan dekomposisi yaitu saya seperti ini. Siswa memiliki kemampuan untuk menguasai kosakata seperti yang saya paparkan tadi, kosakata kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menjadi tugas-tugas yang mudah untuk dikelola. Itu tentang dekomposisinya. Selanjutnya yaitu tentang menemukan pola. Menemukan pola yaitu siswa mengenal pola kosakata seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat dalam bahasa Inggris. Setelah siswa mengenal pola tersebut, baru kita memberikan beberapa contohnya, terutama contohnya karena ini masih berkaitan dengan imajinasi siswa, jadi saya sendiri akan mengenalkan
kosakata yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari siswa. Misalnya terutama di dalam kelas. Di dalam kelas itu kata benda yang paling mudah ditemukan apa saja. Misalnya yang ada di dalam tas mereka, alat tulis menulis seperti pulpen, pensil, penggaris, penghapus, dan buku. Dan selanjutnya, setelah alat tulis menulis, baru benda-benda yang ada di dalam kelas. Selanjutnya yaitu kata kerja. Kata kerja seperti misalnya sekarang kita sedang apa? Misalnya belajar, bisa sedang bermain, bisa sedang berolahraga, juga bisa misalnya lari, bahasa Inggrisnya apa? Belajar, bahasa Inggrisnya apa? Kalau istirahat kita akan makan ke kantin, berarti makan bahasa Inggrisnya apa? Seperti itu. Selanjutnya yaitu deskripsi singkat tentang aktivitas. Dalam kegiatan ini, saya atau sebagai guru pengampu bahasa Inggris membuat permainan tebak kata seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Salah seorang siswa diminta untuk memilih salah satu kata dari A sampai Z. Misalnya seorang siswa, misalnya saya menunjuk misalnya Mikael. Mikael ini tunjuk pilih kosakata dari 1 sampai A. Misalnya A, berarti kita belajar tentang kata benda dulu ya. Kata benda dari A itu apa? Misalnya apple. Berarti setelah apple, huruf terakhir dari apple itu apa? E, atau bahasa Inggrisnya I. I yang diawali kosakata atau kata benda yang diawali dari huruf I itu apa? Misalnya elephant, bisa. Setelah elephant, maaf sebentar. Setelah elephant, akhiran elephant itu apa? Elephant bahasa Indonesianya apa? Gajah. Berarti akhiran elephant adalah T. Akhiran T itu apa? Misalnya bisa tiger dan lain sebagainya, begitu. Yaitu selanjutnya yaitu huruf yang dipilih akan menjadi huruf pertama untuk menyebut Pak Pendi hilang. Bapak Ibu yang lain apakah bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Oh, oke. Berarti yang hilang Pak Pendi ya, bukan saya ya. Nah, ini salah satu contoh jaringan komputer internet di tempat kita semua itu kadang-kadang tidak stabil ya. Jadi tiba-tiba menghilang ya. Kemarin Pak Pendi juga kadang-kadang hilang. Oh iya, padahal di kota ini Pak Pendi ini bisa hilang-hilang. Di Maluku lancar. Iya. Gimana? Saya? Sudah kembali Pak Pendi? Sudah. Apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Bisa Pak Pendi, cuma agak putus-putus. Tidak apa-apa, bisa dilanjut. Oh iya, baik. Mohon maaf karena jaringannya. Saya lanjutkan, G. Setelah permainan tebak kosakata, baru guru meminta siswa untuk membuat kalimat sederhana. Kalimat sederhananya yaitu terdiri dari 3 unsur, yaitu subjek, verb yang menggunakan kalimat verbal, nah itu baru objek. Contohnya, I take a bath in the morning. Misalnya saya mandi pada pagi hari, yaitu subjeknya sebagai I, take a bath itu mandi pada pagi hari, itu kata keterangan. Atau bisa juga I, atau diganti dengan nama saya sendiri, Pendi, eat the vegetable. Bisa juga seperti itu.
Itu bagi kalimat verbal. Bagi kalimat nominal atau tidak menggunakan kata kerja, membuat kalimat yang terdiri dari subnya, it is a ruler. Berarti alat yang digunakan, misalnya penggaris, bisa juga. Siswa menyebut apa? Mengangkat penggaris. Atau berarti siswa mengangkat atau memegang buku, begitu Pak. Itu deskripsi singkat tentang aktivitas pembelajarannya. Halo? Menghilang lagi. Pendi. Halo, Pak Pendi, sudah muncul kah? Belum ya? Aduh, bagaimana Pak Pendi? Baiklah, ini saya sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Pendi. Jadi ada yang menarik di sini ya Bapak Ibu sekalian. Pak Pendi ini kegiatannya apa? Pengenalan jenis kosakata. Oke, jadi kalau dari judulnya kita kurang bisa melihat ini Siti atau bukan. Ya. Ya. Saya kembali. Pak Pendi. Mata Halo Pak Pendi. Pelajaran bahasa Inggris. Waktu yang dibutuhkan 1 jam atau 1 kali pertemuan. Alat atau bahan yang digunakan yaitu alat yang bisa kita lihat di dalam penggaris, papan tulis juga bisa, atau jendela, pintu, dan seterusnya. Persiapan yaitu pengantar kegiatan, penyampaian materi, dan menyiapkan permainan. Rincian aktivitas pertamanya penjelasan singkat tentang kosakata yang sering digunakan kata benda atau noun, kata kerja, verb, kehidupan sehari-hari. Kosakata yang ya tidak banyak-banyak dulu, misalnya 5 sampai dengan 10 kosakata yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Yang penyampaian materi, kosakata, terutama kosakata yang sering digunakan siswa dalam kehidupan sehari. Jadi saya memberikan supaya siswanya terpancing untuk menyebutkan kosakata seperti noun yang sering yang ada di sekitar kita, yaitu meja, table. Setelah table ada apa? Ada kursi atau chair, bisa juga seperti itu. Dan yang terakhir adalah menyiapkan permainan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu membuat kesiapan tentang awalan kosakata yang akan disebutkan. Selanjutnya langkah-langkahnya Halo Pak Pendi. Menghilang lagi ini Pak Pendi. Pak Pendi. Halo Pak Pendi. Saya tidak bisa mendengar dan melihat. Oke deh, mungkin Pak Pendi saya putus ya.
Pak Pendi saya akhiri ya, Pak Pendi. Halo? Pak, terima kasih. Ya, Mohon maaf Pak Pendi, saya putus ya, karena suaranya ya. dan gambarnya hilang. Tapi saya sudah menangkap. Iya, Pak. Baik, Pak. Saya sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Pendi. Ya, ini bagus sekali Ya. punya Pak Pendi ini ya. Tadi Pak Pendi bertanya aspek CT-nya mana atau apa diskusikan gitu ya. Nah ini punya Pak Pendi ini sudah terlihat aspek CT-nya. Misalnya di sini ketika menggabungkan sebuah kata dengan kata yang lain. Apple gitu ya, diakhiri oleh E. Nah, kata barunya diawali oleh E, elephant misalnya. Gitu ya, diakhiri oleh T. T kemudian dibuat kata baru lagi yang diawali oleh T, apa? Table misalnya dan seterusnya. Nah, ini kan membuat link ya, membuat kaitan-kaitan. Apple, elephant, kemudian table atau yang lain. Nah, ini secara tidak langsung, selain mengajar bahasa Inggris, kosakata, mengenal, memperbanyak kosakata, jadi anak-anak kan berpikir nih, habis E ini apa ya, habis T itu apa. Nah ini, tapi anak-anak juga belajar bagaimana sambung menyambung. Nah, sambung menyambung ini penting di bidang katakanlah misalnya bidang komputer atau bidang programming atau yang lain. Nah ini sudah kelihatan aspek linknya, aspek algoritmanya sudah kelihatan. Jadi sebetulnya cukup sampai di situ itu sudah bagus sekali ya. Kita dalam waktu 1 jam itu mungkin tidak cukup bermain dengan mainan ini, ya kan? Kan kata-kata kan banyak sekali. Nah mungkin ditambahi aturan dengan tidak boleh menggunakan kata yang sudah muncul, misalnya gitu. Ditambahi dengan lagi aturan kita mau yang adjektif saja, gitu, atau kita mau yang noun saja. Nah ini kan mereka jadi berpikir jika bukan noun maka apa, gitu ya. Jika bukan adjektif maka apa, sehingga if dan else mereka juga berjalan. Baik Pak Pendi, ini bagus sekali. Tadi untuk kelas berapa ya? Untuk kelas 4 ya. Untuk kelas 4, jadi sekaligus mereka sebenarnya bagus juga kalau buat lebih sulit lagi ya, misalnya tadi pola di atas tadi sudah disebutkan, bagaimana kalau menggunakan ini, subjek, verb, kemudian objek. Nah, maka bisa, kalau kita punya kumpulan kata yang banyak sekali, kemudian dimasukkan ke kotak-kotak subjek, objek, dan verb, nah itu mana yang masuk akal, dan mana yang tidak, misalnya gitu ya. Itu kan menarik juga tuh. Jadi diminta siswa masukkan saja subjeknya apa, objeknya apa, begitu ya, verbnya apa. Itu juga menarik. Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan ini ya. Tidak hanya bahasa Inggris sebetulnya, bahasa yang lain juga bisa. Bahasa Indonesia misalnya. Jadi lebih jelas ininya, lebih jelas permainannya, lebih jelas tujuannya. Misalnya tadi tujuannya dengan merangkai kosakata, gitu kan. Nanti misalnya diberikan sudah ada kata-kata yang sudah terangkai. Sudah terangkai, kemudian silakan dinilai ini benar nggak dengan aturan yang kita buat tadi. Misalnya subjek, verb, objek. Mereka nanti akan lihat dan berpikir, ini cocok nggak ya jadi subjek? Ini noun atau bukan, gitu ya, dan seterusnya. Jadi mereka akan bertambah berpikir begitu. Bagus Pak Pendi, terima kasih atas sharingnya. Saya akhiri sharing Pak Pendi. Bapak Ibu yang lain yang mau sharing silakan. Siapa lagi? Monggo. Apakah Ya, Pak Pendi silakan. Apakah masih ada yang perlu diperbaiki, Pak? Saya kira sudah bagus. Apakah masih ada yang perlu diperbaiki dari? Ya, sudah bagus Pak Pendi. Perbaikannya Baik, sedikit saja. Barangkali bisa dibuat lebih sederhana gitu ya. Karena waktunya 1 jam itu kan ini singkat. Mungkin itu bisa dibagi menjadi 4 pertemuan malah atau 2 pertemuan ya. Jadi yang tadi misalnya permainan yang pertama hanya membuat linknya, kata huruf terakhir menjadi huruf pertama dan seterusnya. Itu kan bagus. Itu sudah satu permainan yang menarik untuk anak-anak gitu. Kemudian yang kedua misalnya
mematchingkan ya, mematchingkan, ngepaskan gitu ya, apa betul ini subjek, ini objek, ini apa gitu ya, jenis katanya. Itu juga permainan yang sangat menarik untuk anak-anak. Dan itu aspek sitinya terlihat sekali. Dia bisa mengenali pola, bisa menyambung algoritma gitu, bisa apa namanya memilih, mendekomposisi. Jadi ketemu sebuah kalimat nanti bisa diuraikan. Oh ini ada bagian subjeknya gitu. Bagus Pak Bendi, ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bisa dikembangkan dari sini menjadi beberapa pertemuan untuk ini. Terima kasih, Pak Bendi. Kita beralih ke siapa ya, Bapak Ibu yang lain yang sama-sama Pak Bendi. Bapak Ibu lain yang akan sharing, monggo silahkan. Tidak ada kah? Ini di daftar saya ada beberapa dokumen yang sudah dikirimkan. Bapak atau Ibu Gamar, Bapak atau Ibu Hajar, itu juga ada ya. Dari SD Negeri 3, Mama La Morela. Apa Ibu Hajar atau Pak Hajar ini, maaf itu Bapak atau Ibu saya nggak melihat, nggak terlihat. Pak Gamar misalnya, apakah hadir? Oke, yang lain silakan. Barangkali tidak mengumpulkan tapi juga ingin men-sharingkan, silakan. Ini saya lihat ada Ibu Yosepin. Ibu Yosepin hadir? Ibu Justina? Halo, Ibu Justina? Ibu Yosepin? Ibu Yanuar Ika? Wah, pada kemana ini? Ibu Yanuar Ika? Ibu Yuliana Yeni? Bapak Yosef? Kita sudah hampir jam 11 ini. Baiklah Bapak Ibu, kalau mungkin belum ini ya, Bapak Ibu itu bisa mencari ide itu di sini, di berbagai situs ya, di berbagai situs, misalnya yang sudah saya bagikan yang lalu. Misalnya di sini Bapak Ibu sekalian, saya share sebentar ya. Nah, jadi paling gampang sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita nyari ide nggak ketemu, maka kita bisa membuka ini. Latihan Bebras IPB ACID. Di situ ada, sudah ada banyak contoh. Jadi mengajarkan Siti, Bapak Ibu sekalian, itu ada 3 cara kan ya. Cara pertama berkegiatan, main gitu ya. Menirukan gerak robot misalnya, itu berkegiatan dalam kelas. Tapi juga belajar Siti, computational thinking, itu bisa dengan latihan soal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa menemukan tentang kegiatan untuk Siti ini, Bapak Ibu bisa mencari misalnya soal-soal. Kita akan membahas soal-soal. Sudah ada problem-problem, ada penyelesaiannya juga. Jadi kita punya problemnya, punya penyelesaiannya. Jadi lebih gampang bagi kita untuk
mengajar ke anak-anak. Nah, Bapak Ibu bisa temukan di latihan Bebras IPB ACIB. Tinggal diadopsi saja. Tadi saya lihat di beberapa Bapak Ibu guru yang sudah mengumpulkan, itu ada yang mengadopsi dari sana. Itu, yang lainnya aja banyak, tapi saya kira latihan Bebras itu yang paling bagus ya. Dan di sana itu sudah ada pembahasannya. Pembahasan soal-soal. Jadi tidak hanya soalnya, tapi cara membahasnya juga ada. Nah, jadi paling gampang kita ikut itu. Daripada kita susah ya, ini kalau pakai rangkaian listrik, terus di mana aspek CT-nya? Karena sebetulnya yang kita tuju adalah siswa itu menyadari bahwa mereka sudah melakukan aspek-aspek CT itu. Jadi, misalnya mereka sudah menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Nah, jadi yang penting itu sebetulnya menyusun langkah-langkah itu. Jadi bukan kita yang memberikan cara langkah-langkahnya untuk menyelesaikan persoalan, bukan guru, bukan kita. Tapi kita rangsang, siswa bisa menemukan langkah-langkahnya itu bagaimana. Mereka belajar algoritma, menyusun langkah-langkah. Tentu langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Ada langkah-langkah yang dilakukan juga tidak bisa menyelesaikan algoritma yang keliru, tidak bisa menyelesaikan. Baik, saya kira itu. Nah, ini waktu kita sudah pukul 11:02 ya. Saya mohon maaf karena tidak bisa semua. Kemudian juga kegiatan ini tidak hanya sampai di sini ya, Bapak Ibu, nanti saya harap bisa mengikuti gerakan pandai ini. Nanti ketika dalam kelas kita akan bisa bertemu kembali untuk melakukan implementasi ke anak-anak murid kita. Terima kasih. Di ruang utama. Bapak Ibu room 5, mohon maaf ya, tadi belum selesai Bu Olivia menyampaikan, sudah ditarik otomatis ke sini ya. Ya Bu, tidak apa-apa. Baik, oke, posisi Bu sudah melengkapi dan komplit ya ini ya, desainnya. Di kelompok 2 juga mohon maaf ya Bu Mega. Sedang ini baru apa? Ya itu. Nggak apa-apa, nanti kita masih bisa berlanjut. Mohon maaf Bu Mega tadi ya.